Baik, saya lanjutkan untuk selanjutnya yaitu B. Tujuan mempelajari akhlak tasawuf. Yang pertama, tujuan mempelajari akhlak tasawuf. Tujuan akhlak adalah menggapai suatu kebahagiaan hidup umat manusia, baik dunia dan di akhirat. Dikarenakan itulah kita sebagai manusia untuk hidup saling membantu, baik dalam pekerjaan atau kebutuhan yang lain. Tujuan mempelajari akhlak diantaranya adalah menghindari pemisahan antara akhlak dan ibadah. Atau bila kita memakai istilah menghindari pemisahan agama dengan dunia atau sekulerisme namanya. Kita sering mendengar celotehan atau omongan agama adalah urusan akhirat, sedangkan masalah dunia adalah urusan masing-masing. Atau mungkin ungkapan agama adalah urusan masjid, di luar masjid ya terserah gua, semau gua gitu. Maka jangan heran terhadap seorang yang beribadah kemudian di lain waktu akhlaknya tidak benar. Ini merupakan kesalahan fatal. Kita pun sering menjumpai orang-orang yang amanah dan jujur, tetapi mereka tidak sholat. Ini juga keliru. Nah, selanjutnya ada Musyafa Zahri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu ialah untuk membersihkan kalbu atau hati dari kotoran-kotoran nafsu dan amarah sehingga hati menjadi suci bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima nur atau cahaya Tuhan. Dengan demikian secara ringkas dapat dikatakan bahwa ilmu akhlak bertujuan untuk memberikan pedoman atau peranan bagi manusia dalam mengetahui perbuatan yang baik atau buruk. Terhadap perbuatan yang baik ia berusaha melakukannya, dan terhadap yang buruk ia berusaha menghindarinya. Tujuan mempelajari tasawuf yang nomor 2 yaitu tujuan tasawuf adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah secara mutlak dan lebih jelas. Tasawuf memiliki tujuan yang baik yaitu kebersihan diri dan taqarrub kepada Allah. Namun tasawuf tidak boleh melarang atau melanggar apa-apa yang telah secara jelas diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam akidah, pemahaman ataupun tata cara yang dilakukannya. Kemudian ada buah yang dilakukan dari laku tasawuf adalah jiwa yang dermawan, hati yang tenang, dan pekerti yang baik kepada semua makhluk. Dan tasawuf dapat digunakan sebagai sarana untuk mendidik hati dan mengetahui alam gaib menuju buahnya tersebut. Di atas, ilmu tasawuf tidak berbicara tentang ungkapan lisan melainkan tentang perasaan dan emosi. Ilmu ini tidak bisa dipelajari di lembaran kertas melainkan diambil dari para ahli rasa. Ilmu ini tidak bisa diperoleh dengan banyak cerita atau melainkan dengan melayani para guru dan menyertai para ahli kesempurnaan, ahlul kamal. Langsung ke urgensi akhlak tasawuf dalam masyarakat modern. Pengertian masyarakat modern yaitu bisa dibaca adalah terdiri dari 2 kata yaitu masyarakat dan modern. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kemudian sampai problematika masyarakat modern. Dalam kehidupan masyarakat modern ada banyak kebaikan atau sisi positif yang ditampilkan, baik dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi maupun yang lebih spesifik lagi yaitu kehidupan agama. Akan tetapi tidak sedikit pula sisi negatif atau masalah masyarakat modern akhir-akhir ini menjadi problematika dan penyakit yang menghancurkan masyarakat itu sendiri. Karena
kedangkalan ilman atau kedangkalan ceteknya iman seseorang dan kurangnya pemahaman tentang akhlak. Ada berapa problem yang kini kita hadapi di masyarakat modern. Antara lain ada beberapa, yaitu satu atau dalam perkembangan teknologi. Nah, ini problematikanya dalam perkembangan teknologi. Sebuah teknologi efek positifnya tentu saja akan meningkatkan keanekaragaman budaya melalui penyediaan informasi yang menyeluruh, sehingga memberikan orang kesempatan untuk mengembangkan kecakapan baru dan meningkatkan produksi. Sedangkan efek negatifnya, kemajuan teknologi akan berbahaya jika ada di tangan orang yang secara mental dan keyakinan agamanya belum siap. Mereka dapat menyalahgunakan teknologi untuk tujuan-tujuan yang destruktif dan mengkhawatirkan. Sebagai akibat dari terlepasnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di ikatan spiritual, maka iptek atau ilmu teknologi itu telah disalahgunakan dengan segala implikasi negatifnya. Sebagaimana disebutkan di atas, kemampuan membuat senjata telah diarahkan untuk tujuan penjajahan suatu bangsa. Namun bangsa supresi dan lain sebagainya. Nah, itulah. Yang kedua itu yang B, kepribadian yang terpecah. Karena kehidupan manusia modern dipolakan oleh ilmu pengetahuan yang coraknya kering dari nilai-nilai spiritual dan berkotak-kotak itu, maka manusia menjadi pribadi yang terpecah. Kehidupan manusia modern diatur oleh rumus ilmu yang eksak dan kering. Akibat hal ini dapat menghilangkan nilai rohaniah. Jika keilmuan yang berkembang itu tidak berada di bawah kendali agama, maka proses kehancuran manusia itu terus berjalan. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan iptek, penyalahgunaan ilmu teknologi sebagai akibat dari lepasnya ilmu pengetahuan dan teknologi di ikatan spiritual, maka iptek telah disalahgunakan dengan segala implikasi negatifnya. Kemampuan membuat senjata telah diarahkan untuk penjajahan suatu bangsa. Itu contohnya kemampuan bidang rekayasa genetika darah untuk jual beli manusia, sehingga semua itu dapat dilihatkan rusaknya moral umat dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Yang D yaitu pendangkalan iman atau ceteknya iman, pendangkalan iman sebagai akibat dari pola pikir keilmuan di atas, khususnya ilmu-ilmu yang hanya mengakui fakta-fakta yang bersifat empiris, menyebabkan manusia dangkal iman. Ia tidak tersentuh oleh informasi yang diberikan oleh wahyu. Bahkan informasi yang diberikan oleh wahyu kadang hanya menjadi bahan tertawaan karena tidak ilmiah. Maksud dari wahyu itu ya Al-Quran atau hadis itu ya, yang menurut mereka tidak masuk akal gitu loh. Yang selanjutnya tuh menghalalkan segala cara. Ini menggunakan segala cara sebagai akibat lebih jauh dari dangkalnya iman dan pola hidup metafisik atau hidup materialistik. Nah, benar. Sebagaimana yang disebutkan di atas, maka manusia mudah menggunakan prinsip menghalalkan berbagai macam cara dalam mencapai tujuannya. Jika ini terus berlanjut,
akan terjadi kerusakan akhlak yang pertama dan berbagai bidang-bidang kehidupan lainnya. Yang F, kehilangan harga diri dan masa depannya. Ada sebagian orang yang terjerumus, bukan sebagian, ya hampir semuanya lah, ya benar sebagian. Kehilangan kehilangan harga diri dan masa depannya. Ada sebagian orang yang terjerumus atau salah mengambil keputusan. Masa mudanya dihabiskan untuk memperturutkan hawa nafsu, maksudnya nurutin hawa nafsu gitu loh. Dan ketika sudah tua, ketika fisiknya sudah lemah, tak berdaya lagi, maka ketika inilah mereka merasa kehilangan harga diri dan masa depannya. Dan ketika ini pula mereka merasa perlu bantuan dari kekuatan yang berada di luar dirinya, yaitu bantuan Tuhan. Seperti itu. Urgensi akhlak tasawuf bagi masyarakat modern. Pada masa yang akan datang, tampaknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta industrialisasi akan berlangsung terus dengan sangat menentukan peradaban umat manusia. Namun demikian, masalah-masalah moral dan etika akan ikut mempengaruhi pilihan strategi dalam mengembangkan peradaban di masa depan. Hal ini terlihat semua tahap pengembangan manusia untuk masyarakat yang masih terbelakang. Spiritualisme harus berfungsi sebagai pendorong untuk meningkatkan etos kerja dan bukan pelarian dari ketidakberdayaan masyarakat untuk mengatasi tentang kehidupannya. Selanjutnya